Kembali lagi bersama saya Chris di dalam Sekilas Info yang akan memberikan informasi yang kurang akurat di akurat-akuratin. Sebenarnya saya sudah gatal sekali ya untuk membahas hal ini karena kemarin-kemarin ini sempat rame tentang kubu-kubuan YouTubers. Ada yang mengatakan YouTubers terpecah menjadi dua. Ada kubu positif dan kubu negatif. Kubu positif, kubu negatif. Kok kayak baterai ya? Pemirsa Sekilas Info dimanapun berada, saya juga cukup bingung ya mengenai hal ini. Karena kayaknya lucu gitu ada kubu-kubuan ya antara YouTubers gitu ya. Entah siapa yang bikin istilah kubu-kubuan ini, apakah dari YouTubersnya atau fans dari mereka masing-masing. Kalau menurut saya mungkin nggak kubu-kubuan kali ya, tapi geng-gengan. Lah, ini kalau saya pribadi sih nggak tahu ya. Tapi sekali lagi pertanyaan saya adalah, siapakah yang membuat istilah kubu-kubuan ini? Apakah benar terpecah menjadi dua sedemikian rupa, atau ini hanya sebuah drama, sensasi? Apakah ini sebuah spekulasi sendiri dari fans mereka masing-masing, atau mereka memang benar-benar terpecah? Baiklah pemirsa Sekilas Info dimanapun berada, saya akan memberikan sedikit cuplikan mengenai pembahasan tentang terpecahnya YouTubers Indonesia. Seperti apakah? Ini dia videonya. Bilangnya sih kalau lagu ini tuh semakin memperjelas ada dua kubu di YouTube Indonesia. Yang pertama itu kubu yang suka ngomong kasar bergaya bad boy. Kubu ini bisa diwakili oleh... Ya, itulah barusan sedikit cuplikan mengenai desas-desus tentang terpecahnya kelompok YouTubers Indonesia yang terbagi menjadi dua kelompok seperti itu. Baiklah pemirsa Sekilas Info dimanapun berada, untuk mengetahui kebenaran tentang terpecahnya YouTubers Indonesia menjadi dua kelompok, kita akan langsung mendengarkan klarifikasi dari salah seorang YouTubers yang ditempatkan atau diposisikan di dalam kubu positif. Dan reporter kita di lapangan Bungkusan akan melakukan wawancara dengan Edozel untuk mengetahui kebenaran tentang desas-desus ini. Langsung saja. Halo Bungkusan. Halo Bungkusan. Tes ya. Ya, halo Bung Chris ya. Bungkusan, Anda bisa mendengar suara saya? Ya, saya bisa mendengar suara Anda, Ya. Bung Chris ya. Oke Bungkusan. Bagaimana dengan Anda? Masih sakit jiwa Bungkusan? Alhamdulillah masih dikit. Oke, langsung saja Bungkusan. Saya persilakan waktunya untuk melakukan wawancara. Ya Bung Chris, saya di sini sudah tersambung langsung ya dengan Edozel. Kita akan langsung wawancara Edozel untuk mengetahui klarifikasi atau kebenaran tentang terpecahnya YouTubers Indonesia yang menjadi dua kelompok ini. Oke, langsung saja. Halo Edozel. Edozel, langsung saja. Saya mau nanya-nanya nih Edozel tentang desas-desus terpecahnya YouTubers Indonesia menjadi dua kelompok ya, yang kayak baterai itu ya, kubu positif dan kubu negatif. Apa benar Edozel seperti itu? Dan ada kaitannya kah dengan video yang Anda buat yang hashtag itu gue itu ya? Bagaimana Edozel? Langsung saja Edozel, saya persilakan waktunya. Jadi akhir-akhir ini di YouTube itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti barusan. Alasan kita membuat video yang kemarin dengan hashtag itu gue itu datang dari kekhawatiran kita bahwa di kalangan generasi muda sekarang banyak sekali persepsi bahwa bandel itu keren. Dan kita nggak bilang bahwa bandel itu keren itu salah, enggak. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa untuk jadi keren itu nggak cuma dengan cara bandel aja. Ada banyak cara orang-orang bisa jadi keren. Menurut gua pintar di sekolah itu keren. Menurut gua orang-orang yang berajin beribadah itu keren. Menurut gua orang-orang yang positif karyanya itu keren. Menurut gua orang yang bisa banyak bahasa itu keren. Dan ini berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi yang ingin kita tekankan adalah bahwa nggak cuma dengan cara bandel doang loh kalian bisa jadi keren. Itu yang pengen kita tekankan. Bukan berarti gue membenci orang-orang yang merasa bandel itu keren. It's okay, terserah mereka. Gue nggak menjudge karena itu adalah urusan masing-masing. Dan kalau kalian punya pandangan tersendiri tentang cara untuk menjadi keren menurut kalian, ya silahkan. Saya tidak melarang. Kenapa kakak nggak collab sama YouTubers ini dan itu? Kok kakak pilih-pilih teman? Begini, setiap orang itu punya prinsip hidupnya masing-masing. Ada banyak teman-teman YouTubers yang mempunyai prinsip kebebasan berekspresi, sedangkan gua ini lebih percaya sama kebebasan bertanggung jawab. Saya nggak bilang bahwa kepercayaan mereka salah, saya nggak bilang prinsip mereka salah, tapi kita punya prinsip yang berbeda. Oke, Edozel, maaf saya potong sebentar. Lalu bagaimana menurut Anda sebaiknya seperti apa nih? Apakah, apakah Edozel sendiri merindukan bagaimana
baiknya YouTubers Indonesia ini seperti apa menurut Anda gitu? Silakan Edo. Alasannya bukan karena gue benci atau nggak suka sama prinsip mereka, tapi karena gue nggak mau mempromosikan dan mengendorse mereka di channel Edozel yang isinya tuh segala usia. Gue rindu banget YouTube menjadi seperti tahun 2015-2014 di mana yang diomongin tuh videonya. Pemirsa Sekaligus Info dimanapun berada, itulah barusan sedikit wawancara antara Bungkusan dan Edozel, salah satu YouTubers Indonesia yang ditempatkan atau diposisikan di dalam kubu positif. Seperti yang Anda dengar tadi, Edozel sendiri sudah mengklarifikasinya. Sebenarnya nggak ada yang namanya kubu-kubuan. Lagian mau ngapain sih kubu-kubuan? Mau tawuran? Kalau bisa kita tuh gabung gitu kan, semua YouTubers Indonesia tuh gabung jadi satu gitu. Gue nggak usah diajak nggak apa-apa. Gue nggak jelas ini apaan. Bodoh amat lah. Ya pokoknya gitu. Kalau bisa YouTubers Indonesia itu ada baiknya gabung, bikin konten yang positif, konten yang membangun gitu kan. Ya untuk menyatukan perbedaan yang ada di negara kita ini gitu kan. Asik, bijak coy. Takut ya kalau terlalu banyak drama, lama-lama mereka yang suka nontonin konten-konten YouTubers Indonesia yang sangat-sangat kreatif itu lama-lama enak juga kalau kebanyakan drama. Nanti mindset mereka tuh melihatnya, ini paling settingan, males kebanyakan drama. Lama-lama mereka pindah channel gitu. Mending channelnya channel YouTubers yang kreatif juga. Kalau misalkan mereka pindah ke channel-channel yang ngasih info-info yang tentang kayak cewek perawan diperkosa Kang Mie Ayam, Kanjeng Dimas, cewek montok, semua kembali kepada Anda sebagai seorang penonton. Sebijak apakah Anda di dalam memilih tontonan? Dan sedewasa apakah Anda di dalam menilai sebuah tontonan? Saya Chris beserta kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Saksikan terus Sekaligus Info dengan cara subscribe channel kami. Thanks for watching and see you later. Bye. Di subscriber 10 ribuan sampai sekarang hampir 1 juta, dan itu karena gue percaya bahwa berkat datangnya dari Tuhan. Jadi gue tekankan lagi bahwa gue sangat menghormati teman-teman yang punya prinsip kebebasan berekspresi.